Selamat siang, selamat datang di pertemuan ke-7, pertemuan terakhir saya sebelum UTS. Oke, hari ini kita akan membahas tentang model stokastik, continuous review, review dan tutorial. Kalau semester lalu ini belum sempat sampai ke sini, tapi semester ini sudah saya kebutkan biar sampai ke materi ini. Jadi stokastik continuous review model stokastik yang continuous review. Kalau dari kemarin-kemarin kita belajar tentang yang deterministik, sekarang yang stokastik. Walaupun kita punya mata kuliah yang namanya stokastik. Jadi yang belum pasti itu namanya stokastik ya. Oke. Jadi continuous review inventory system, sistem inventory yang continuous review, yang continuous berkelanjutan. Jadi sistem inventory tinjauan berkelanjutan. Nggak enak ya saya translate-nya jadi sistem inventory yang continuous review, artinya terus-menerus atau berkelanjutan di review, ditinjau, ya kan? Untuk produk tertentu biasanya akan menjadi dasar pada dua bilangan. Jadi ada R, ada key. R reorder point, titik saat barang kembali dipesan, dan key order quantity, jumlah barang yang dipesan. Jadi kalau di inventory dari bab 1 pertemuan pertama kemarin selalu terus berkaitan, makanya harus dilihat kembali ya, terutama terminologinya. Kemudian untuk produsen yang mengolah persediaan produk jadinya, ya kan, untuk produsen yang mengolah atau memproduksi produk jadi, pesanannya adalah untuk produksi yang berukuran Q. Kemudian untuk wholesaler, untuk yang grosir atau retailer, pengecer, atau produsen dapat mengisi kembali persediaan bahan bakunya dari supplier atau dari pemasok, pemesanan akan menjadi pesanan pembelian sebanyak key unit untuk produk tersebut. Jadi ada penjual grosir atau penjual eceran, atau juga bisa produsen yang langsung membeli barang atau memenuhi barangnya ketika bahan bakunya habis langsung ngambil dari supplier, maka pesanan akan menjadi pesanan pembelian, purchase order sebanyak key unit dari produk tersebut. Kemudian kebijakan inventaris itu berdasarkan dua critical number, berdasarkan dua angka kritis yang sederhana. Jadi kebijakan persediaan, setiap kali tingkat persediaan produk turun sebanyak R unit, maka lakukanlah pesanan sebanyak key unit lagi untuk mengisi kembali stok persediaan. Jadi kalau level persediaan kita sudah sampai ke R unit, maka order lagi sebanyak key, sehingga stoknya bisa aman. Kebijakan seperti itu sering disebut kebijakan seperti ini sering disebut dengan istilah reorder point atau titik pemesanan ulang, kebijakan kuantitas pemesanan, order quantity policy, atau kita sebut dengan R, key policy, kebijakan R, key. Akibatnya, model keseluruhan dapat disebut dengan sebagai model R key, model R key. Variasi lainnya ada yang menyebutnya kebijakan QR, ada yang menyebutnya model QR, terserah. Ya, model R key, model QR, kebijakan QR atau kebijakan R key. Kemudian ada asumsi. Asumsi-asumsi dari model. Asumsi yang kita pakai dalam model. Yang pertama, setiap aplikasi melibatkan hanya satu jenis produk. Tingkat persediaan ditinjau secara terus-menerus sehingga nilainya saat ini akan selalu diketahui. Kemudian yang ketiga, kebijakan R-key akan digunakan. Jadi satu-satunya keputusan yang harus dibuat adalah memilih nilai R dan key. Ada tenggang waktu antara barang atau pemesanan dilakukan dan saat jumlah pesanan diterima. Itu namanya lead time. Jadi lead time ini bisa nilainya berupa fix tetap atau bisa juga berubah-ubah secara variabel. Permintaan untuk menarik unit dari persediaan, kemudian untuk menjualnya kembali, atau untuk tujuan lain, selama masa lead time itu adalah tidak pasti.
Namun, distribusi probabilitas atau peluang permintaan itu diketahui atau setidaknya bisa diperkirakan. Yang keenam, jika terjadi stock out atau kehabisan produk sebelum pesanan diterima, jadi barang belum datang tapi barang stok kita udah habis, maka kelebihan permintaan akan di backlog sehingga back order terisi setelah pesanan datang. Biaya setup cost dinyatakan dalam bentuk dalam lambang K dan dikeluarkan setiap kali pemesanan dilakukan. Namanya setup cost, biaya pemesanan. Tiap kali pesan barang biaya tersebut akan dikeluarkan. Kecuali dari biaya setup ini, biaya pesanan akan sebanding dengan jumlah pesanan. Iya, semakin banyak barang yang dipesan, maka biasanya biaya pesanan juga akan naik. Kemudian biaya penyimpanan tertentu yang dilambangkan dengan H, biaya penyimpanan atau holding cost, dikeluarkan dalam setiap unit dalam persediaan per unit waktu. Kemudian ketika terjadi kehabisan stok, biaya kekurangan, certain shortage cost atau dilambangkan dengan P, dikeluarkan untuk setiap unit yang dipesan kembali per unit waktu sampai pemesanan kembali dipenuhi. Sorry, harus dorong ya. Oke, sekarang choosing the order quantity key. Memilih jumlah pesanan key. Pendekatan yang paling mudah untuk memilih key untuk model saat ini adalah hanya menggunakan rumus yang ini. Rumus model EO key. Jadi key sama dengan akar 2DK per H kali akar P plus H dibagi P. Di mana D sekarang adalah permintaan rata-rata persatuan waktu. K, H, dan P itu sudah definisikan tadi di asumsi nomor 7, 8, 7, 9, dan 10. Key ini hanya merupakan perkiraan kuantitas pesanan optimal untuk model saat ini. Akan tetapi tidak ada formula yang tersedia untuk nilai pasti. Namanya stokastik masih belum pasti dari kuantitas pemesanan. Kalau kemarin kita bicara deterministik, jumlah barang kita pesan pasti. Kalau stokastik ini belum. Sehingga diperlukan pendekatan. Untungnya ya, fortunately, perkiraan yang diberikan yang ini itu sudah cukup bagus. Kemudian memilih reorder point, titik pemesanan ulang R. Pendekatan umum untuk memilih titik pemesanan ulang R adalah dengan mendasarkannya pada tingkat layanan yang diinginkan untuk memuaskan, yang diinginkan manajemen untuk memuaskan pelanggan. Dengan demikian, titik awalnya adalah untuk mendapatkan keputusan manajerial tentang tingkat layanan. Kemudian ada alternative measures, apa ya? Tingkat alternatif tindakan alternatif tingkat layanan, alternatif measure of service level. Jadi alternatif untuk mengukur tingkat layanan. Yang pertama, probabilitas kehabisan stok tidak akan terjadi antara waktu pemesanan dilakukan dan jumlah barang diterima. Jadi kalau waktu kita lagi mesen sampai barang belum datang, kita nggak bakal kehabisan stok. Tidak akan terjadi. Kemudian rata-rata jumlah stok per tahun, stock out. Kemudian persentase rata-rata permintaan tahunan dapat segera dipenuhi, tidak ada stock out. Rata-rata keterlambatan pengisian back order terjadi saat stock out. Rata-rata keseluruhan keterlambatan dalam memenuhi pesanan, di mana keterlambatan tanpa kehabisan stok. Jadi stoknya terus ada ya. Nah, langkah mengukur 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 5 tadi, ini dijelaskan di sini. Jadi langkah 1 dan 2 itu closely related, terkait erat. Misalnya, ada jumlah pesanan key, ya kan, yang telah ditetapkan sebanyak 10% dari permintaan tahunan. Sehingga rata-rata 10 pesanan dilakukan setiap tahun. Jika probabilitasnya adalah 0,2 bahwa kehabisan stok akan terjadi selama waktu tunggu sampai barang diterima, maka jumlah rata-rata stock out akan terjadi selama masa tunggu, yaitu 10 karena persen kali 0,2 kali probability-nya sama dengan 2.
Kemudian tindakan 2 dan 3 juga terkait yang sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan rata-rata 2 kehabisan stok terjadi per tahun. Dan rata-rata lamanya kehabisan stok adalah 9 hari. Maka 2 kali 9 sama dengan 18 hari kehabisan persediaan per tahunan. Dan pada dasarnya adalah 5% dalam setahun. Kemudian rata-rata permintaan tahunan yang dapat dipenuhi mungkin terjadi adalah 95%. Ya kan? Kalau tidak dipenuhi 95% stock out-nya, jadi yang dapat dipenuhi 95%. Selain itu, langkah 3, 4, dan 5 itu berkaitan. Sebagai contoh, misalkan persentase rata-rata permintaan tahunan yang dapat dipenuhi dengan cepat, dengan segera adalah 95%. Dan rata-rata keterlambatan ketika terjadi atau pengisian stok biasanya terjadi dalam 5 hari. Karena hanya 5% pelanggan yang mengalami keterlambatan ini, maka rata-rata keterlambatan keseluruhannya adalah 5%, berarti 0,05 kali 5 hari. 0,25 hari per pesanan. Kemudian tindakan 1. Tindakan 1 itu mungkin yang paling nyaman, yang paling enak digunakan sebagai ukuran utama. Jadi kita akan fokus pada case ini. Tindakan 1 itu apa? Ini, probability peluang bahwa kehabisan stok akan terjadi antara waktu barang dipesan dan waktu barang diterima. Jadi kita akan menunjukkan bahwa tingkat layanan yang diinginkan di bawah ukuran yang pasti. Yang pertama L. L besar itu adalah probabilitas yang diinginkan manajemen. Bahwa kehabisan stok tidak pernah akan terjadi antara waktu jumlah pesanan dan waktu jumlah pesanan diterima. Jadi pas mesen dengan sampai diterima. Dengan menggunakan measure dari tindakan ukuran 1, ya kan? Jadi kita berkaitan dengan distribusi probabilitas yang diperkirakan dengan beberapa variabel acak, yaitu D. D itu permintaan selama masa lead time dalam mengisi pesanan. Sebagai contoh untuk distribusi yang seragam, formula untuk memilih titik pemesan ulang R adalah yang paling sederhana. Jika distribusi peluang D adalah distribusi seragam selama interval dari A ke B, maka R sama dengan A ditambah L kali B kurang A. Karena peluang demand kecil sama dengan R sama dengan L besar. Jadi, rata-rata mean of distribusinya ED sama dengan A tambah B bagi 2. Kemudian jumlah safety stock yang diberikan, jadi safety stock R dikurang ED. Atau A ditambah L dikurang B. L kali B kurang A dikurang A plus B bagi 2. Atau kalau disederhanakan mau seperti ini boleh. L kurang setengah kali B min A. Ketika permintaan distribusi merupakan sesuatu hal yang lain dari distribusi seragam, maka prosedur pemilihan R adalah sama. Kemudian prosedur umum for choosing R, untuk memilih R ya, berdasarkan ukuran pertama, measure 1. Yang pertama tentukan L, selesaikan R sehingga peluang D kecil sama dengan R sama dengan L. Ya, tentukan L dulu. Kemudian sebagai contoh, misalkan D adalah memiliki distribusi normal dengan mean, mu, dan varians tau kuadrat, sigma kuadrat. Diberikan nilai L, kemudian kita punya tabel distribusi normal, yang biasa bisa kita cari, kita browsing, digunakan untuk menentukan nilai R. Secara khusus, ya kan, kita hanya digunakan untuk mencari nilai K1 dikurang L dalam tabel, dan memasukkannya ke dalam formula atau rumus untuk mencari R. R sama dengan mu tambah K1 dikurang L tau. Jadi jumlah persediaan pengaman safety stocknya R dikurang mu atau K1 min L tau. Contoh kalau L-nya 0,75, jadi K1 min L sama dengan 0,675. Cari di tabel nanti ya.
di tabel K1 min L. Jadi R katanya mu ditambah K1 min L kan, R itu mu ditambah K1 min L kali tau. Mu-nya taruh, K1 min L 0,675 kali tau. Jadi safety stock-nya 0,675 tau. Jadi ini menghitung reorder point kalau L-nya 0,75. Ini 0,75, ini mu ditambah 0,75. Ada lagi contoh. Contoh ini contoh yang terkait waktu pertama-tama kali pertemuan dengan saya ngambil contoh ini juga. Jadi contoh pertama katanya ya pembuatan TV set kalau masih ingat. Jadi kita ingat setup cost ya kan untuk membuat speaker $12.000. Unit holding cost-nya $0,3 per speaker per bulan. Kemudian biaya kekurangan unitnya $1,1 per speaker per bulan. Awalnya tingkat permintaan tetap sebanyak 8.000 speaker per bulan untuk dirakit menjadi pesawat televisi yang siap yang diproduksi di jalur produksi dengan tingkat tetap. Jadi permintaannya tetap diproduksi. Akan tetapi katanya namun penjualan perangkat TV itu cukup bervariasi sehingga tingkat persediaan perangkat TV sangat berfluktuasi atau sangat fluktuatif. Untuk mengurangi biaya penyimpanan persediaan untuk set TV yang sudah jadi kalau kita buat TV-nya kita rakit sampai jadi kan kita nyimpen tuh memerlukan holding cost. Jadi untuk mengurangi biaya penyimpanan persediaan ini, manajemen telah memutuskan katanya untuk menyesuaikan tingkat produksi untuk set tersebut setiap hari agar lebih sesuai dengan keluaran dengan pesanan yang masuk. Jadi produksinya nggak banyak-banyak lagi, disesuaikan dengan jumlah pesanan yang masuk. Karena fluktuatif, nggak tahu laku atau enggak. Kemudian akibatnya permintaan akan speaker ya kan sekarang cukup bervariasi. Ada lead time tenggang waktu 1 bulan antara proses produksi untuk menghasilkan speaker dan menyiapkan speaker secara acak. Dan menyiapkan speaker untuk dirangkit menjadi televisi. Permintaan speaker selama masa lead time adalah variabel acak D yang memiliki distribusi normal dengan mean rata-ratanya 8.000 dan standar deviasi atau simpangan bakunya 2.000. Untuk meminimumkan resiko terganggunya atau terhambatnya jalur produksi yang memproduksi TV set, perangkat TV, manajemen memutuskan katanya bahwa stok pengaman untuk speaker harus cukup besar untuk menghindari terjadinya kehabisan stok selama masa lead time 95% dari waktu. Jadi jangan sampai habis speakernya, diakalin. Untuk mengaplikasikan model, maka kuantitas pemesanan dari setiap produksi speaker itu sebagai berikut. Q sama dengan akar 2DK per H dikali akar P plus H dibagi P. 2, D-nya 8.000, H-nya 12.000, H-nya 0,3. P-nya 1,1, hanya 0,3, P-nya 1,1 dihitung. Dapat 28.500-an. Jadi, this is the same order quantity. Artinya, ini adalah jumlah pemesanan yang sama yang diperoleh dengan model EOQ dengan plan shortages yang kita pelajari sebelumnya. Ya kan? Jadi dari 8.000 permintaan speaker per bulan, ya kan? Dan kekurangan adanya plan shortage, ada kekurangan diperbolehkan. Akan tetapi perbedaan utama dari sebelumnya adalah bahwa safety stock sekarang harus disediakan untuk mengatasi permintaan yang berubah-ubah. Jadi kita harus cadangan ibaratnya. Manajemen telah memilih service L-nya 0,95. Jadi cari di tabel K1 min L-nya 0,95, artinya 1,645. Oke, di tabel 5 di bagian buku yang paling belakang. Buku Lieberman yang saya upload. Kemudian titik pemesanan ulang harusnya R sama dengan mu tambah K1 min L kali tau. R-nya 8.000,
K1 min L 1,645, tahunnya tadi berapa tahunnya tadi? Sorry. Nih ya, tahunnya standar deviasinya 2000 kali 2000. 11.290. Safety stock berarti R dikurang mu. R-nya 11.290, mu-nya 8.000 dikurang. Dikurang jadinya dapatnya 3290. Sekarang ada stokastik single period model. Model stokastik dengan periode tunggal. Untuk perishable product. Perishable product itu produknya bisa hancur, bisa rusak. Kan banyak ya jenis-jenis produk yang nggak bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, ini ada model tersendirinya. Ketika kita memilih model inventories yang akan digunakan untuk produk tertentu, perbedaan harus dibuat antara dua jenis produk tersebut. Yang pertama, produk yang stabil, yang dapat dijual kembali tanpa batas waktu, artinya tidak ada kerusakan, ya kan, tidak masalah. Jadi ini yang kita sebut dengan namanya tanpa ada kerusakan. Tapi sebaliknya ada produk-produk yang bisa rusak, itu yang kita sebut namanya perishable product, produk yang mudah rusak, yang dapat disimpan dalam persediaan hanya untuk jangka waktu tertentu, tidak bisa lama, ya kan? Kemudian produk ini dirancang dengan menggunakan single period model periode tunggal dan variasinya. Jadi secara khusus single period itu, modal tunggal dalam model itu adalah periode yang sangat terbatas sebelum produk ini dapat dijual. Ya, perishable product itu produk yang sangat terbatas, yang cepat rusak. Kemudian beberapa jenis produk yang mudah rusak ya, seperti kita pernah baca beberapa jenis produk yang rusak. Jadi kita mungkin berpikir bagaimana sih manajemen persediaan produk tersebut dianalogikan, ya kan? Jadi contohnya gini, yang berbeda tuh jangka waktu, mungkin ada yang seminggu, sebulan, atau beberapa bulan. Majalah berkala, periodical itu majalah berkala, seperti koran dan majalah. Ya kan nggak bisa simpen terus karena ada edisinya. Lama nggak mau orang jual. Bunga yang dijual oleh florist cepat rusak. Pembuatan makanan segar untuk disiapkan di restoran, basi atau rusak. Hasil bumi seperti buah-buahan, sayur segar untuk dijual di toko kelontong, cepat rusak. Christmas tree, pohon Natal itu musiman. Pakaian musiman seperti mantel musim dingin, kalau di luar negeri kan seperti itu, di mana barang apapun akan tersedia di akhir musim dan harus dijual dengan harga diskon tinggi untuk mengosongkan stok musim berikutnya. Jadi kalau winter di luar itu kan orang sale winter coat kayak gitu. Kemudian kartu ucapan ya, kartu ucapan tuh musiman juga. Barang fashion yang akan segera ketinggalan zaman. Jadi baju ini udah kuno. Nah itu mobil baru, kok bisa mobil baru di akhir tahun model. Jadi contohnya keluaran mobil ras ya, atau Toyota, tanpa saya nyebutnya misalnya Toyota, kita belinya baru, tapi di bulan 12 tahun 2021 misalnya. Nanti 2022 dia akan mengeluarkan produk baru. Jadi ibaratnya walaupun kita beli mobil baru, tapi modelnya sudah model yang lama atau bukan model yang paling baru. Produk segalanya, produk apa saja yang akan cepat rusak, sudah jelek. Suku cadang vital yang diproduksi selama periode produksi terakhir dari suatu model tertentu. Misalnya pesawat terbang, digunakan sesuai dengan kebutuhan masa pakai model tersebut. Jadi diproduksi hanya sesuai kebutuhan pesawat tersebut. Reservasi yang disediakan oleh penerbangan tertentu. Karena kursi yang tersedia dalam penerbangan dianggap sebagai persediaan produk yang cepat rusak, maka tidak dapat dijual setelah penerbangan terjadi. Asumsi yang dipakai di model, setiap aplikasi melibatkan satu produk yang rusak, kemudian setiap aplikasi melibatkan satu periode waktu karena produk tersebut tidak dapat dijual kembali, namun akan dimungkinkan
untuk membuang unit produk yang tersisa pada akhir periode. Jadi kalau udah habis dibuang, bahkan mungkin menerima nilai sisa dari unit tersebut. Mungkin ada beberapa persediaan awal, ya kan, in hand, di tangan, yang masuk ke dalam periode waktu tersebut. Sebagian dinyatakan dalam bentuk I sama dengan initial inventory. Kemudian yang kelima, satu-satunya keputusan yang harus diambil adalah jumlah unit yang dipesan, baik melalui pembelian maupun melalui produksi, sehingga dapat ditempatkan ke persediaan di awal periode. Dengan demikian, Q itu order quantity, jumlah pesanan, S itu stok tingkat persediaan setelah menerima pesanan. Jadi S sama dengan I tambah Q. Mengingat L akan lebih mudah untuk menggunakan S dalam model variabel keputusan, yang kemudian secara otomatis menentukan Q sama dengan S dikurang I. Yang keenam, sebenarnya saya translate aja ini. Yang keenam, permintaan untuk menarik unit dan inventarisnya untuk menjualnya kembali selama periode tersebut adalah variabel acak D. Akan tetapi distribusi peluang D diketahui atau setidaknya diperkirakan. Setelah mendelete, menghapus semua pendapatan jika permintaan dipenuhi, karena ini tidak tergantung pada keputusan. Kemudian fungsi tujuannya menjadi untuk meminimalkan total biaya yang diharapkan, expected total loss, total biaya yang diharapkan. Ketika komponen biayanya adalah K, itu setup cost, biaya setup untuk membeli atau memproduksi seluruh batch unit. C itu biaya unit satuan untuk membeli atau memproduksi setiap unit. H itu biaya penyimpanan per unit yang tersisa pada akhir periode, termasuk dalamnya biaya penyimpanan dikurang nilai sisa. Yang P shortage cost, biaya kekurangan dari per unit titik permintaan tidak terpenuhi, termasuklah loss revenue, dan biaya untuk kehilangan pelanggan. Analisis model dengan no initial inventory. Dengan tahap inventory tidak ada tanpa tahap inventory awal. Jadi I-nya 0 juga tidak ada biaya setup. Jadi sebelum menganalisis model secara keseluruhan, akan menjadi pelajaran untuk memulai kembali bahwa I-nya sama dengan 0 kalau dia no initial inventory. Tidak ada persediaan awal, berarti I-nya 0. Tidak ada biaya pemasangan atau pemesanan, berarti K-nya 0. Keputusan tentang nilai S, jumlah persediaan yang harus diperoleh, sangat tergantung pada distribusi probabilitas permintaan D. Lebih dari permintaan yang diharapkan atau mungkin diinginkan, tetapi mungkin kurang dari maksimum permintaan yang diinginkan. Jadi sebuah trade-off diperlukan antara resiko kekurangan dan demikian menimbulkan biaya kekurangan. Yang kedua, resiko memiliki kelebihan dan dengan demikian menimbulkan biaya pemborosan untuk memesan ataupun menahan kelebihan unit tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan meminimumkan nilai yang diharapkan dari jumlah biaya ini. Jadi minimumkan DS. Kalau D-nya kecil dari S, pakai minimum D. Kalau D besar sama dengan S, pakai S. Sehingga biaya yang dikeluarkan jika permintaannya D dan S-nya tersedia, ini biayanya CDS. CS tambah P maksimum 0 dikurang DS, ditambah H kali maksimum 0, S min D. Karena demand permintaannya itu adalah variabel acak untuk distribusi peluang PDD, maka biayanya juga merupakan variabel acak. Biaya yang diharapkan adalah seperti ini. CS, EDS, ECDS ya, seperti ini. Kalau untuk continuous random variable, variabel continuous acaknya, maka Fx sama dengan fungsi kepadatan peluang D dan Fd adalah fungsi distribusi kumulatif.
Jadi FD sama dengan integral 0 sampai D fx dx. Ketika memilih inventory level S, ya kan? Jadi dari gambarin S, ya kan? Maka CDF, kumulatif distribusi frekuensi, akan menjadi peluang. Jadi kita belajarnya ini sudah pakai yang integral-integral. Nggak lagi dia ngitung yang cuma substitusi rumus. Ya, menjadi peluang bahwa umur yang pendek akan terjadi sebelum periode berakhir. Seperti pada bagian sebelumnya, probabilitas ini disebut dengan tingkat layanan yang disediakan oleh jumlah pemesanan. Biaya yang diharapkan adalah sebagai berikut. CXS-nya di sini. Dia diintegralkan. Kemudian secara khusus, tambahan ya, untuk menemukan bahwa tingkat level persediaan optimal S adalah memenuhi gini, Fs bintang sama dengan P dikurang C dibagi P plus H. Fs bintang adalah tingkat layanan optimal dan tingkat persediaan yang sesuai dengan S bintang yang dapat diperoleh baik dengan menyelesaikan persamaan ini secara aljabar atau dengan memplot cumulative distribution function dan mengidentifikasi S bintang secara grafik. Untuk menafsirkan ruas kanan dari persamaan ini, pembilangnya dapat dilihat sebagai berikut. P kurang C sama dengan unit cost of unordering, biaya unit dari kekurangan pemesanan. Penurunan laba yang dihasilkan ketika kegagalan memesan unit yang dapat dijual selama periode tersebut. Demikian pula C tambah H. C tambah H itu biaya unit pemesanan berlebih. Dia penurunan keuntungan atau laba dihasilkan dari pemesanan satu unit yang tidak dapat dijual selama periode tersebut. Jadi ada produk tertentu yang tidak bisa dijual, akibatnya menurunkan keuntungan. Oleh karena itu, ya kan, dengan menunjukkan biaya unit pemesanan dan pemesanan berlebih, jadi C under, biaya biaya unit pemesanan yang kurang, kalau yang lebihnya C over. Jadi optimal service level, tingkat layanan optimal itu C under bagi plus C cover. Ketika permintaan memiliki distribusi atau yang seragam atau eksponensial, jadi prosedur otomatis yang tersedia ya kan adalah menghitung S bintang. Jadi pakai Excel template. Jika D adalah diasumsikan sebuah variabel acak diskrit yang mempunyai cumulative distribution function, maka FD sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai D, PDN. Diperoleh hasil serupa. Jadi secara khusus tingkat persediaan optimal S bintang adalah yang terkecil. Yang terkecil adalah bilangan bulat terkecil, sehingga Fs bintang lebih besar sama dengan P dikurang C dibagi PH. Yang ini ketika permintaan mempunyai distribusi eksponensial, maka S bintang sama dengan min lambda kali ln C plus H dibagi P plus H. Kalau ke contoh, jadi misalkan kembali ke contoh sepeda yang terdahulu, jadi permintaannya tuh minnya 10.000. Maka probabilitas pesanannya ini. Kalau dia lebih dipesan, besar sama dengan 0, pakai ini. Ini fungsinya. Kalau fungsi kumulatif artinya pakai integral dari 0 sampai D. Ini fungsinya ditulis dx. Hasil integralnya 1 dikurang ini. Belajar kembali integralnya. Biar tidak lupa. Jadi kalau datanya dikasih C-nya 200, P-nya 4,5, H-nya min 90, ya substitusi ya. 1 dikurang E pangkat min S bintang bagi 10.000. Ini ya, 450 kurang 200. Ini ya. P kurang C dibagi P plus H, ya kan? Gitu. Pakai logaritma natural yang dikerjain. Ini ya, aritmatikanya. 1
1 kurang gitu. Jadi E pangkat min S bagi 10.000 sama dengan 1 dikurang 0,69-an, 0,3. Masing-masing dilengkan supaya dapat S bintang. Jadi distributor harus menyetok atau menyediakan 11.856 sepeda selama musim Christmas. Ya, jadi 11.856 artinya dia lebih besar dari permintaan yang diharapkan karena permintaannya 10.000. Saya nggak baca penurunan rumusnya ya, jadi kamu tolong baca sendiri. Kalau ini sekarang dia tahu tadi kan tidak ada initial inventory, tidak ada setup cost. Kalau ini yang ada initial inventory, tapi tidak ada setup cost. Jadi beda-beda. Nah ini ya, nanti diikutin dari sini. Saya nggak baca detail ya rumusnya ya, kamu baca sendiri yang di sini. Jadi dia ada I-nya initial inventory, persediaan awalnya dikasih 500. Ini bentuk rumusnya. Nih, kalau I-nya kecil dari S bintang, maka order S bintang dikurang I. Kalau I-nya besar sama dengan S bintang, tidak usah dipesan. Ini FS bintang. Jadi sebagai contoh dalam sepeda tadi, jika ada 500 sepeda di tangan kita, maka kebijakan optimal adalah untuk membuat level persediaannya naik menjadi 11.856 sepeda. Ya kan? Di sisi lain, ada 12.000 sepeda yang tersedia, maka kebijakan optimalnya yaitu tidak pesan. Udah ada 12.000, untuk apa dipesan? Nah, kalau ini analisis model dengan setup cost. Ini ya dilihat kalau pakai setup cost. Jadi kalau on order ada pesanan pakai rumus yang ini, kalau tidak ada pesanan pakai yang di bawah. Ini perbedaannya. Oke. Intinya sampai materi yang minggu lalu ya, yang ini cuma pengantar aja. Yang jelas kamu bisa paham apa itu yang stokastik bedanya. Oke, yang ini nggak usah saya baca semua ya, kalian lihat di sini. Ini level inventory, kalau ada I ada K, ini yang diminta. Contohnya aja saya langsung, kalau K-nya 8.000, setup cost-nya C unit cost-nya 200, P-nya 4,5, hanya min 90. Tadi dapat S bintang 11.800-an ya. Sekarang kalau mau cari S bintang kecil, CS sama dengan K tambah CS bintang. Ya, masukin 200 tambah 4,5, integral dari, terus tadi ada, dibuat fungsinya. Dapat ini. Jadi kebijakan optimalnya 11.856, sedangkan kebijakan di hand-nya kurang dari 10.674, jadi no order, tidak dipesan kembali. Nah, yang ini sebenarnya aproksimasi, jadi nggak usah yang ini, cuma saya tampilkan aja karena ini masih dalam bab tersebut, yang stokastik. Ya, sampai situ aja. Yang ini sedikit pengetahuan buat kalian. Yang jelas pelajarin yang contoh-contoh seperti ini. Ya, application to the example seperti itu. Oke, bahannya tetap dari awal, bahan ujian inventory, sampai ke hari ini yang stokastik. Oke, terima kasih. Selamat sore.